sama-sama kehidupan ibadah. Oke, silakan Natania dibuka dalam doa. Yesus, hari ini kita akan beribadah. Tuhan Yesus doakan Felicia. Oke, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hang ya. Oke, it's okay. Thank you, Natania. Oke, kita akan mulai sama-sama ibadah dengan pujian dan penyembahan. Papi akan mute semuanya ya. Kita akan ikutin ibadah dengan baik. Nanti Cijolin yang unmute. that video.
sempurnakan ku kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Oke, kita akan memulai pada pemberitaan firman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Papi boleh minta tolong sama Cici Seris untuk berdoa. Silakan Cici Seris. Cici Jolin minta di-unmute ya, Cici Serisnya. Cici Seris bisa di-unmute. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mempertemukan kita di Zoom ini. Sekarang kita mau mendengarkan firman. Semoga firman ini bisa
bisa kita contohkan di hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Cici Sherry. Shalom, growers. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, Papi ingat ini sekali lagi. Oke, kita sama-sama semua siapin Alkitab kita, ya, Alkitab sama catatan kita, ya. Jangan lupa kita akan sama-sama belajar. Bulan Agustus ini temanya adalah kebebasan. Ya, kebebasan. Nah, apa sih maksudnya kebebasan? Yuk sama-sama kita belajar nih. Hari ini kita akan belajar tentang kebebasan. Papi akan siapin dulu di mana nih ya? Desktop Papi. Sambil Papi nyiapin, jangan lupa siapin catatannya, buku, kertas, atau pensil, atau pulpen. Kita akan banyak belajar firman Tuhan hari ini. Oke, sudah kelihatan belum? Belum ya? Sudah. Gambarnya sudah kelihatan? Ya. Sudah. Sudah ya, oke. Kita akan sama-sama memulai. Loh, kok Papi nggak kelihatan? Gelap ya Papi punya. Mana nih Papi punya kok gelap? Kok Papi punya gelap? Papi punya jadi terang deh. Oke, buka Papi juga kelihatan. Kita akan belajar sama-sama tentang kebebasan bulan Agustus ini. Ini tema besarnya. Oke, nanti jangan lupa dicatat. Oke, kebebasan itu apa sih, Papi? Nah, kebebasan itu Papi ambil di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kebebasan itu artinya bebas itu lepas, ya, lepas sama sekali, tidak terhalang. Tidak terhalang maksudnya apa, Pi? Maksudnya nggak ada yang batasin, terganggu, nggak terganggu, ya, nggak ada yang gangguin, artinya bebas, ya. Kalau kayak kita nih mau main gitu ya, nggak ada adik atau koko kita atau cici kita yang gangguin. Nah itu artinya bebas tuh, ya, artinya salah satunya. Dan sebagainya dikatakan sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, ya, atau sebagainya dengan leluasa, ya, artinya bisa aja melakukan segala sesuatu dengan leluasa, dengan bebas. Itu arti kebebasan, ya. Ini di bawah ada gambarnya, contohnya kokonya, ya, kokonya main game gitu ya. Wah, bebas gitu ya. Apalagi kalau hari-hari ini kita semua lewat online, ya, internet semuanya, sekolah juga di rumah, ya, semuanya lewat internet, ya, bebas gitu ya, kelihatannya bebas. Nah, sekarang growers, kalau growers ditanya, kalau kita dikasih bebas, pengennya bebas seberapa bebas sih? Ya, seberapa bebas yang kita pengen? Kalau ditanya nih sama gurunya, ditanya sama mami papinya, kamu mau bebas sebebas-bebas kayak gimana? Nah, kita pasti ngejawab, ya, kebanyakan dari kita, nggak semuanya sih, tapi Papi yakin kira-kira hampir semuanya kalau ditanya, kamu mau bebas nggak? Mau. Bebasnya seberapa bebas? Sebebas-bebasnya, ya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya, semaksimal-maksimalnya, ya. Maksudnya apa? Ya kalau mau main, nih di contohnya nih ada gambar di atas Papi, ya. Ada yang lagi nonton Facebook, ada yang main game, ada yang nge-Twitter, ada yang dengerin Spotify, ada yang selfie, ya, main TikTok, ya, banyak banget sekarang, ya. Pengennya apa? Semua kita lakuin, semua nggak boleh dibatasin. Maunya kita kan kadang-kadang mami papi kita suka bawel, ya, kalau kita lagi asik-asik main game, kita lagi nonton, kita lagi main TikTok, kita lagi scroll-scroll main game yang lucu-lucu. Mami papi kita, Devon, udah belajar belum? Queen, udah kerjain PR belum? Udah mandi belum, Sherry's? Debbie, udah makan belum? Wah, ya, banyak kan kita gitu ya, lagi asik-asik juga mami papi. Mami papi gangguin aja. Nah, kita banyak kan suka jawabinnya gitu, ya. Suka, nggak enak nih, mami papi nggak asik, ya, koko cece nggak asik, suka ngatur-ngatur. Aku kan maunya bebas. Nah, banyak kan gitu ya. Tapi hari ini papi mau ajakin nih, di Alkitab
ada seorang yang diceritakan di Alkitab, seorang tokoh ya di dalam cerita Alkitab, di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 13. Nah, ini karena banyak, Papi minta Koko Devon deh. Koko Devon nih suaranya yang paling kenceng nih. Koko Devon bisa bantu. Ya, bisa baca dari 11 13. Silahkan Koko Devon Alkitabnya. Yang buka Alkitabnya, baca ya di Alkitabnya. Lukas 15 ayat 11 sampai 13. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di ayahnya, di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan hartanya miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Oke, terima kasih Koko Devon. Oke, ya. Jadi ini ada cerita nih di dalam Lukas 15 yang tadi Koko Devon bacain. Judulnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, di awal kisah Tuhan Yesus pernah bercerita, ada seorang ya bapak punya 2 anak, yang gede sama yang bontot ya. Yang bontot itu atau anak yang paling bungsu itu dipanggilnya bungsu ya. Nah, si anak yang bontot ini, si dedeknya ngomong sama papanya satu hari, "Papa, kamu kan punya harta, kaya, kita kan kaya. Aku minta dong bagianku setengahnya." Nah, biasanya kalau papa mama kita punya harta, kalau mereka sudah meninggal atau mereka sudah tidak ada lagi di dunia, mereka itu punya yang namanya warisan. Ya, biasanya seperti itu. Nah, si dede ini kurang ajar, papanya belum meninggal, tapi si dedeknya minta bagiannya. "Papa minta bagianku dong. Nanti papa juga meninggal kan, kasih aku. Mumpung papa masih hidup, aku minta bagianku lebih awal." Waduh. Ini anak bungsunya kurang ajar nih ya. Sebenarnya kurang ajar, tapi papanya anehnya baik ya. Ya udah dikasih. Di ayat 12 tuh kan udah dibilangin. Akhirnya membagi-bagikan harta kekayaannya. Dikasih ke si bungsu. "Nih bagian kamu." Lalu di ayat 13 dikatakan, lalu anak bungsu itu pergi meninggalkan rumahnya bapaknya, lalu dia menjual semua harta bagiannya. Artinya mungkin dia jadi kaya ya. Satu saat dia kaya, dia pergi ke negeri yang jauh. Artinya apa? Dia pergi minggat ya, nggak pulang lagi ke rumahnya. Lalu di sana dia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Nah, cerita anak bungsu ini, kalau teman-teman growers tahu ya, si bungsu ini nggak mau. Sebenarnya dia kaya nggak di rumah bapaknya? Kaya ya. Dia punya papa kaya, punya ternak, punya apa segala macam, ada pelayannya. Tapi si bungsu ini bilang, aku dikontrol mulu nih sama papaku. Aku maunya hidupnya bebas. Aku mau beli iPod yang terbaru, iPhone yang 12, iPhone 13 Max Pro. Ya padahal belum keluar, dia udah mau beli aja. Aku mau beli itu tuh yang yang PlayStation ya, yang PlayStation 5 ya. Wah, yang paling keren tuh ya. Nah, si bungsu ini maunya hidupnya bebas, nggak mau diatur sama bapaknya. Nah, ada istilah ya kalau di game ini, sultan mah bebas gitu ya. Kalau yang senang-senang main game itu, ada orang yang biasanya punya diamondnya banyak, bisa beli skin, bisa beli ini, orang kita ngomongnya sultan ya, karena kayaknya kaya gitu ya, bisa beli juta-jutaan. Nah, si bungsu ini juga gitu. Ya, dia satu saat dia minta harta bapaknya, dia jual, kemudian dia pergi ke negeri jauh karena dia nggak mau diatur bapaknya. Akhirnya si bungsu ini jadi kaya mendadak. Ya, Noah bisa lihat nih teman-temannya. Dia pesen makanan, ya dia traktir semua teman-temannya. "Kamu mau pesen apa aja? Ayo makan." Sekali makan langsung jutaan, jut gitu ya. Biasa mah kita ngegojek gitu ya, paling 10.000, 20.000 beli minuman, boba gitu ya. Kalau ini enggak. Tukang bobanya dibeli ya, satu rukonya dibeli semua. Ini si bungsu ini pokoknya sultan abis pokoknya ya. Nah, tapi ceritanya nggak sampai di sini, growers. Ya, ayat 15, Lukas 15 ayat 14 sampai 16 itu sehabis dia kaya, sehabis dia foya-foya. Nah, ayat 14.
minta tolong siapa ya? Caroline deh. Caroline bisa bacain ayat yang ke-14. Kebaca nggak nih? Tapi pindahin dulu fotonya. Oke. Caroline bisa di-unmute. Cece Caroline bisa bacain. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Tes. Apa Dede Debbie aja? Dede Debbie deh, bisa bacain nggak? Dede Debbie, Lukas 15 ayat 14 bisa dibaca di layar. Di-unmute dulu. Klik. Bisa. Belum di-unmute. Udah. Yuk, bacain Dede Debbie. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Iya, terima kasih Dede Debbie. Ya, tadi anaknya tadi ya, yang anak yang bungsu itu tadi sudah minta hartanya, harta papanya, dihabisin, dia pergi ke negeri jauh, ya dihabisin foya-foya. Satu saat, satu hari terjadi bencana kelaparan. Artinya apa? Terjadi pandemi ya. Semua orang tiba-tiba melarat ya, tiba-tiba kelaparan ya, makan susah, semuanya hasil panennya gagal, akhirnya kelaparan di negeri itu. Dan bukan hanya negeri itu yang mengalami bencana. Si bungsu ini juga melarat. Melarat itu artinya apa? Bangkrut, miskin. Dari sultan, tadinya punya uang banyak, punya iPhone, punya segalanya. Miskin, ya, nggak punya apa-apa. Ya, compang-camping. Melarat itu tuh miskin banget. Melarat itu bukannya miskin doang, miskin banget. Ya, banget ya, jadi melarat namanya bahasa Indonesianya. Waduh, kok bisa ya? Wah, ternyata growers kita belajar si bungsu tadi itu salah mengerti tentang prinsip kebebasan. Nah, Papi mau semua dari anak-anak growers yang ikut hari ini hidupnya nanti ketika nanti dewasa, ketika nanti besar, Papi nggak mau nih, ini ada di sini ada 15 orang ya yang ikut nih, 15-14 orang. Papi mau 14 yang ikut itu semuanya kaya. Ya, nggak ada yang mau miskin, tapi nggak mau semuanya hidupnya melarat kayak tadi anak bungsu. Kok bisa sih, Pi? Nah, kenapa anak bungsu itu bisa melarat? Kenapa bisa miskin? Karena si bungsu yang tadi, anak bungsu tadi, itu salah mengartikan yang namanya prinsip kebebasan. Nah, Papi mau bagiin nih, ada 2 aja hari ini. Prinsip kebebasan yang kalian atau growers harus belajar. Nah, yang pertama, Papi akan bagiin prinsip kebebasan itu apa sih? Nah, ini mesti dicatat nih buat anak-anak growers atau di foto. Nanti biar kalian bisa belajar. Yang pertama, yuk, Papi minta siapa ya? Minta Evelyn deh. Evelyn, ada Evelyn. Nanti habis ini minta tolong Kakak Richard. Evelyn, ada Evelyn? Di copy Evelyn. Evelyn atau Tika ada? Evelyn, Aurelia, Sebastian. Iya. Oke, Evelyn. Nih, Papi minta tolong yang di atas nih. Bebas bukan berarti ya. Dibaca. Oke, silakan Dede Evelyn. Yang di atas itu kan? Iya, yang di atas aja. Bebas bukan berarti tanpa kendali. Oke, terima kasih Dede Evelyn, Aurelia, Sebastian. Oke, bebas itu bukan berarti tanpa kendali. Nah, tadi kan kita ngeliat ya, si bungsu ya ditanyain, mau apa? Mau harta. Aku mau hidup sendiri. Aku nggak mau sama papi. Aku nggak mau hidup sama koko. Aku mau hidup sendiri. Minta harta, aku ambil hartaku, aku pergi. Nah, dia mau bebas sebebas-bebasnya. Nah, ternyata growers, bebas itu bukan berarti tanpa kendali.
Bebas itu bukan artinya hidup kita semau-mau sendiri. Tanpa kendali itu maksudnya nggak ada batasan. Bebas itu bukan berarti nggak ada batasan. Ya, kita berasumsi bebas itu harus seperti burung, ya nggak boleh nih di kandang gitu ya. Kalau burung kalau hidup di kandang ya mungkin ada growers yang papa mamanya yang suka burung atau piara burung, kita sering lihat ya. Bebas itu kan burungnya tapi dilepas dong, jangan dikurung di kandang. Ya itu bukan artinya seperti itu. Ya bebas yang sejati adalah bebas yang bukan berarti tanpa kendali. Nah, ada seorang filsuf yang dari Yunani namanya Plato. Dia ngomong begini, freedom is not the absence of control. Ya, artinya sama tuh kayak yang di atas. Bebas itu bukan berarti tanpa kontrol atau tanpa kendali. Ya, justru dia bilang di Plato ini ngomong, control is the essence of freedom. Justru batasan atau ada aturan, itulah yang menjamin kebebasanmu. Nah, mungkin semua bilang, waduh papi, aku bingung nih pakai bahasa Inggris, maksudnya apa sih? Ya. Nah, papi contohin nih. Kemarin kan kita baru aja nonton yang namanya Euro 2021. Siapa yang suka sepak bola di sini siapa? Growers ada yang suka sepak bola? Oh, nggak ada. Ada yang suka sepak bola nggak? Nggak ada. Oh, Debbie suka sepak bola lu. Suka sepak bola tuh suka nontonin orang yang main bola. Ya udahlah, yang ganteng kata Mami. Kalau Mami Sandi dia biasanya seneng nonton sepak bola, bukannya nontonin gamenya ya. Dia nontonin yang main sepak bola, cari yang ganteng. Oke, tapi kasih contoh begini. Kalian tahu ya yang main sepak bola itu ada sama ya satu tim itu isinya berapa orang? 11, betul. Makanya namanya kesebelasan. Kalau 12 per 12-an gitu ya. Tim itu ada 11 orang masing-masing gitu ya. Nah, di sepak bola itu ada aturannya nggak? Kalau kalian main game sepak bola, ada aturannya nggak? Aku maunya mainnya sebebas-bebasnya seharian kalau bisa main sepak bola. Sepak bola yang benar itu ada aturannya, betul nggak? 2 kali 45 menit. Ya, satu babak 45 menit, dua kali 45 menit namanya. Jadi 90 menit dibatasin cuma 1,5 jam. Ya, nggak ada main sepak bola tuh seharian 6 jam, 5 jam, nggak ada. Ya, itu sepak bola di kampung kali ya. Kalau sepak bola yang benar aturannya adalah 2 kali 45 menit. Nah, contoh lagi nih yang kedua. Aku mah pokoknya yang penting ada bola, aku sepak siapa aja, kaki orang juga disepak. Ya, ada orang yang gini ya, gambar sebelah kiri nih. Ya, kaki temennya ditendang sama dia. Bukan sepak bola tapi sepak kaki. Waduh, ini bahaya ya. Yang kedua yang di sebelah kanan nih, yang paling pojok kanan atas nih yang baju merah. Kalian lihat nggak? Ada orang terbang, wah Superman, aku mau sundul, ya bukan sundul bola aja, aku mau pakai tangan, aku mau masukin golnya pakai tangan. Biasa yang lain disepak pakai kaki, aku mau pakai tangan gitu ya. Kira-kira yang sebelah atas, yang sepak kakinya temennya, atas kaki lawannya, atau dia yang atas yang terbang mau masukin gol pakai tangannya, kira-kira menurut teman-teman ini bebas nggak? Bebas ya. Tapi tahu nggak teman-teman? Kalau mereka melakukan yang atas, ya baik menyepak kaki lawannya ataupun masukin bola pakai tangan di atas, itu hadiahnya adalah di bawah. Ya, seorang wasit atau seorang hakim ya di dalam pertandingan itu akan mengeluarkan kartu. Teman-teman pasti tahu ya, ada namanya kartu kuning dan kartu merah. Kartu kuning itu peringatan, kartu merah itu artinya sanksi, hukuman. Kalau dikasih ini yang kebetulan yang kasusnya yang sepak kaki kaki lawannya, ini langsung dikasih kartu merah. Ya, artinya apa? Pemain ini yang tadi melakukan hal yang namanya menyepak kaki lawannya dikeluarkan. Waduh, papi kok begitu sih? Kan aku bebas, maunya bebas. Iya, bebas, tapi ada aturannya. Ya, kalau bebas nggak ada aturannya, ya begini dikeluarin. Oke, yang kedua mau minta tolong Cece-nya, Cece Tika. Ada Cece Santika.
Cici Santika ada. Cici Santika? Yap. Oke, yang kedua apa nih, C? Coba dibacain. Dari disiplin datang kebebasan. Oke, yang pertama tadi apa? Yang tadi Dede Evelyn baca tadi? Kayaknya tadi Cece Jolin udah tulisin nih. Kebebasan artinya bukan berarti tanpa kendali, bukan tanpa kontrol, bukan sebebas-bebasnya, bukan semau gue gitu ya artinya. Nah, yang kedua, bebas itu datang dari mana sih, Pi? Nah, yang kedua, bebas itu datangnya dari disiplin. Sama-sama katakan disiplin. 1, 2, 3. Disiplin. Ya, dari disiplin datang kebebasan. Ya, seorang filsuf dari Yunani, muridnya Plato, dia tulisnya begini, through discipline comes freedom. Artinya apa? Tapi kok nih hari ini pelajarannya bahasa Inggris? Artinya sebenarnya yang di atas. Dari disiplin datang kebebasan. Nah, teman-teman ya, growers, kalau diajakin sama papi atau papi maminya nih, mau all you can eat. Waduh, kalau dengar kata all you can eat, makan sebanyak-banyaknya, makan sebebas-bebasnya. Banyakan orang, ya banyakan nih, ya atau growers gitu ya. Kalau dengar all you can eat, semua boleh kamu makan. Wah, biasanya kita sama kayak yang Koko yang ini ya. Wah, apa tuh? Semuanya diambil. Bakmi, apalagi nih? Cumi, ya, ada apa lagi nih? Wah, cumi, ada daging sapi, ada ikan, ya, ada semuanya diambil, ya. Kalau bisa mejanya dipindahin makanannya semua, ya. All you can eat, papi, ya kapan lagi .com gitu ya, nggak mau rugi, bisa makan sebanyak-banyak. Nah, tapi papi kasih tahu nih, apakah ini baik? Ya, belum tentu. Nah, papi kasih contoh nih, ya, ada 2 contoh. Nah, teman-teman di growers di sini kebanyakan kan kalau kita anak-anak yang paling dekat sama kita apa sih? Game sama makan ya, benar nggak? Kita mau main game sebebas-bebasnya, nggak pakai waktu, nggak pakai limit. Nah, ada contoh nih. Nah, ini papi dapat dari contoh dari koran ya, dari Kamis 26 Desember 2009. Kisah nyata pemain handphone addicted main games. Adik itu maksudnya kecanduan. Dia main games terus dari pagi sampai malam. Dia menderita penyakit jantung koroner di usia muda. Umurnya 21 tahun. Dia main game ini dari umur 14-15 tahun. 14-15 tahun, taruhlah 14 sampai 21 itu berarti kurang lebih 7 tahun ya. Adik-adik growers ya. Jadi kurang lebih anak SMP lah, SMP 2. Dia main game terus dari pagi sampai malam. Ya, tidurnya kurang, makannya cuma seadanya aja. Pokoknya main game yang paling top. Apa yang terjadi? Di umur 21 tahun, dia divonis menderita penyakit jantung koroner. Di usia muda, kini sekarang hidupnya punya banyak pantangan. Ya, nah ini papi bukan nakut-nakutin. Ini ada beritanya loh. Ya, silakan nanti kalau mau lihat beritanya, lihat nih di 26 Desember 2019. Bukan papi yang nakut-nakutin. Tapi ada contohnya. Kalau kalian merasa bahwa aku mau main game seharian, Pi, mami papiku cerewet. Nah, kalau kalian merasa bahwa kalian nggak mau disiplin, kadang-kadang kan papi mami kita kan suka disiplin ya. Ayo, kalau main-main game terus nanti papi mami sita handphonenya. Wah, paling takut gitu ya. Tapi tahu nggak kalian kenapa papi mami kalian tuh disiplin kalian? Karena papi mami kalian tuh sayang sama kalian. Ya, coba kayak begini nih kokonya ini. Ya, dia main game dari umur 14 tahun, 21 tahun, 7 tahun kemudian, ya, baru lulus SMA, artinya mungkin 21 tahun bukan lulus SMA sih, mau kuliah, ya, mau lulus kuliah. Kena sakit jantung. Siapa mau nyalain siapa? Salah siapa? Salah diri sendiri. Nah, contoh yang kedua, namanya ini Arya, ini terkenal ya, tahun 2016. Namanya Arya Permana. Ya, kalau teman-teman growers mau ngecek di Google silahkan. Namanya Arya Permana. Ini anak ya, usia 45 tahun tuh suka yang namanya minum manis-manis.
Kalian suka ya minum boba, terus ada yang Milo, tahu nggak yang Milo dinosaurus, yang ada Milo apalah, pokoknya es Milo, es kepal Milo, tahu ya, es kepal Milo. Ada yang udah pernah minum es kepal Milo nggak? Papi suka sih sama Milo, tapi papi yang belum pernah minum yang es kepal Milo. Papi suka Milo dinosaurus. Nah, tapi ini yang namanya si Koko Arya ini, dia ini sehari katanya, konon katanya dia suka minum 20 kotak minuman manis kemasan. Waduh, minuman manis kemasan itu apa? Itu yang kayak suka dijual-jual di Indomaret itu. Tahu kan? Ya, minuman yang manis-manis itu. Ya Prating Deng lah, apalah pokoknya itulah. Mogu-mogu gitu-gitu. Dia sehari tuh dibilang 20 kotak minuman manis kemasan. Nah, ada yang lebih rakus nggak daripada Koko Arya ini? Suka minum boba nih, suka minum apa nih? Pokoknya minum yang manis-manis ya. Pokoknya yang sukanya yang dum-dum gitu ya, atau Starbucks. Waduh, ini minumnya sehari 20 kotak loh, growers. Ya, lihat nggak tuh badannya, bodinya. Seksi minta ampun ya, gemuk ya. Tahu nggak, di umur dia usia 14 tahun, dia punya berat badan 190 kilogram. Waduh, ini kayak pemain sumo. 14 tahun kayak pemain sumo. Mandi aja mesti dimandiin. Nggak bisa angkat gayung. Saking gedenya gitu ya, kayak King Kong begitu. Mungkin lebih gede dari King Kong gitu ya. Nah, karena nggak disiplin, makannya nggak dijaga, selalu pengen mau diturutin terus, minum kalau nggak minum, aduh aus nih, aduh aus pi, aku pengen minum. Nah, nggak disiplin kan, akhirnya jadi gede kayak gini, 190 kilogram. Apa-apa susah. Mau bergerak sana sini susah, saking gede badan. Nah, ayo, siapa yang masih mau bebas tanpa disiplin? Ternyata yang kedua tuh benar. Kata si Aristoteles itu benar. Dari disiplin datang kebebasan. Ya, bukannya nggak boleh all you can eat, nggak boleh, bukannya nggak boleh makan. Makan boleh, tapi dibatesin. Makan kalau sudah kenyang ya sudah. Jangan makannya udah makan hamburger gede, burger Bangor yang paling gede, burger Sultan. Waduh, masih lagi mau makan nasi goreng ya, 2 piring. Waduh, itu sih namanya sih mau jadi Arya Permana kedua gitu ya, saingan sama Koko Arya. Oke, nah ada ayatnya nih ya, jangan nanti kita belajar firman Tuhan nggak ada belajar ayatnya. Oke, minta tolong sama Cici Jolin deh, Cici Jolin bisa bacain Cici Jolin. 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin, amin. Terima kasih Cici Jolin. Di Yohanes 8 ayat 31-32 nih difoto dan dicatat ya, adik-adik ya. Buat mengerti kebebasan, Tuhan Yesus pernah ngajarin sama orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel zaman itu. Dia ngomong begini, jikalau kalian tetap di dalam firman-Ku. Maksudnya di dalam firman itu apa? Firman itu adalah batasannya atau pagar. Kalian punya rumah, punya batasnya ya. Pasti punya pintu ya. Kalau keluar pintu berarti kan keluar rumah, betul nggak? Kalau di dalam, selama di dalam rumah atau kita nggak keluar dari pintu, artinya itu di dalam batas rumah. Setuju ya? Nah, Tuhan Yesus pernah ngomong, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, firman itu adalah pintunya, batasannya. Ya, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Artinya apa? Kita adalah murid Tuhan Yesus kalau kita nggak keluar dari pintu. Pintunya apa? Firman. Kalau kita nggak keluar dari firman, kita nggak melanggar apa yang dituliskan Alkitab, kita nggak bandel atau ngeyel sama Tuhan Yesus punya perintah, artinya kamu benar adalah murid Tuhan Yesus. Growers yang jadi murid Tuhan Yesus harus belajar baca Alkitab dan melakukannya seperti tadi doanya Cici Seris. Ya, kita harus menjadi contoh. Ya,
Nah, di dalam Alkitab bukan hanya dikatakan kamu adalah murid Tuhan Yesus aja. Dikatakan gini, kamu akan mengetahui kebenaran. Kalau kita baca Alkitab, kita ngikutin apa kata Alkitab, kita nggak keluar dari pintu atau kita nggak keluar dari firman Tuhan. Bukan hanya kita sebagai statusnya murid aja, tapi dibilang kata Tuhan Yesus, kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, kebenaran ini apa? Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Kamu akan mengenali yang namanya Yesus. Nah, kalau kita tahu Yesus itu fungsi faedahnya apa sih? Kebenaran itu, Yesus itu yang akan memerdekakan kamu. Tuhan Yesus yang akan memerdekakan kita, yang akan membebaskan kita. Membebaskan dari apa? 1, dari dosa. 2, dari rasa takut. Coba, kalau kita banyak baca Alkitab, kita banyak dengar firman Tuhan, kita banyak memuji menyembah Tuhan. Coba lihat, tadi kayak Natania, Papi lihat ya sama Caroline. Ada muji-pujian bergerak, ya, semua ngikutin lagunya, ya, sukacita. Kepikiran nggak hal-hal sedih? Enggak ya. Kalau kita banyak menyembah Tuhan, kita banyak baca firman Tuhan, bersekutu, kita pasti lebih banyak happy-nya. Betul nggak? Kita nggak kepikiran tuh takut besok makan apa ya? Enggak kan? Enggak ada yang kepikiran gitu ya, growers ya. Semua pengennya indah ya. Kenapa? Karena kita mengenal yang namanya kebenaran. Kebenaran itu yang akan membebaskan kita. Bebasin dari dosa, dari takut, dari sedih, dari rasa cemas ya. Itu loh ya yang sebenarnya kebebasan sejati. Nah, Papi contohin. Di kesimpulannya aja. Tuhan Yesus pernah berkata, aku gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, ini ada gambar nih. Tuhan Yesus ada domba-dombanya. Ya, Papi ada di dalam domba-dombanya ini. Nih kandangnya. Kalian lihat ya, ada kandangnya. Nih kandang ini kan ada pagarnya, betul nggak? Nih ada pagarnya nih, pagar coklat. Nah, ada yang di luar pagar nggak? Ada. Dombanya ada yang bandel. Nih, ada 1, 2, 3 di luar pagar. Nah, Papi mau nanya nih, domba-dombanya bebas nggak? Makan nggak? Bisa makan nggak? Siapa nih? Bisa makan nggak nih? Yang di luar bisa makan nggak, Devon? Bisa. Hah? Enggak. Yang di luar ini nih, kan ada yang hijau-hijau. Nih, ini kan hijau-hijau semua. Yang di luar makan nggak? Bisa. Bisa makan. Di dalam makan nggak ini? Iya. Makan juga. Ya. Kalau kita bilang, wah enakan dombanya yang enak di luar atau yang di dalam? Di dalam. Di dalam. Karena udah dengar khotbah Papi ini, maunya di dalam. Nah, yang di luar kan juga enak bisa makan. Di dalam juga enak bisa makan. Oh, di luar kan nggak dibatasin pagar. Nah, Kak Papi kasih tahu nih. Domba yang di luar firman atau di luar pagar, bebas memang. Tapi ada bahaya. Ayo, Papi mau nanya. Kalau ada beruang, ada singa, ada macan, kira-kira yang dimakan yang mana duluan? Yang di luar, ya. Bahaya ini lebih mengintai yang di luar pagar. Ya. Memang nanti ada macan, ada serigala, ada beruang mungkin mau makan yang di dalam. Tapi ada gembalanya, ada yang jagain. Tuhan Yesus itu yang baik, adalah gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya apa? Dia akan membela dan mempertahankan kita dari segala bahaya. Jadi hati-hati growers. Hari ini kita belajar. Yang pertama, kebebasan itu harus ada batasan. Nggak ada kebebasan yang namanya nggak ada batasan. Aku mau sebebas-bebasnya. Itu bukan bebas namanya. Itu artinya memilih untuk celaka. Ingat ya, udah ada 2 contoh. Yang pertama, anak bungsu. Dia mau bebas. Akhirnya apa? Hidupnya melarat. Ya, hidupnya melarat loh. Bisa makan nggak sebenarnya di rumah papanya? Bisa. Bisa main nggak? Bisa. Kenapa dia mau keluar? Karena dia merasa bahwa dia mau hidup bebas. Aku bebas. Enggak bebas. Di luar sana lebih banyak bahayanya. Bapaknya tahu. Ya, tapi karena si bungsu ini ngeyel, wah mau papi, aku mau keluar rumah, aku mau tinggal di luar, aku nggak mau hidup sama papa. Dia kata, monggo silakan. Nah, sama kayak ini nih dombanya nih keluar. Ya, giliran udah ketemu sama beruang, udah ketemu sama macan,
udah digigit-gigit, ya udah somplak-somplak ya, mungkin udah lecet gitu ya, udah ledes gitu ya, bulunya udah dikecabutin gitu ya sama beruangnya, baru kapok gitu. Aduh, tobat, tolong. Ya, mendingan di dalam ini dah yang ada batasnya, ya, nggak bakal celaka. Ya, ingat ya, yang pertama bebas itu harus ada batasan. Yang kedua, bebas itu diperoleh lewat disiplin. Ya, Papi juga ngomong ya, kita semua namanya kayak domba gitu ya. Kadang kan kita suka nakal ya, kadang suka lompat, kadang suka ini. Tapi ingat ya, kebebasan itu diperoleh kalau disiplin. Disiplin itu artinya apa sih? Jadi disiplin itu kan kita udah belajar yang kemarin bulan 5 ya, temanya tentang disiplin. Disiplin itu kan belajar. Disiplin itu kan namanya kan bahasa Inggrisnya disciples, murid. Murid itu kerjanya ngapain? Belajar. Ya, kalau kita namanya sudah pernah kepentok, kita sudah istilahnya pernah dapat ulangan jelek, harus ngapain? Ya harus belajar. Ya, kalau kita mau nilainya udah jelek, kita mau naik kelas, gimana? Ya belajar yang rajin. Nah, makanya itu disiplin. Sama, bebas itu kalau kita disiplin. Kalau kita belajar, kita tahu yang mana yang boleh, mana yang enggak. Kalau kita tetap melakukan yang enggak boleh, ya kita kehilangan kebebasan. Contohnya apa? Nih, sama nih kayak domba ini. Dia hidupnya bebas nggak? Bebas. Ya, tapi dia nggak belajar. Kalau di luar sana ada bahayanya. Kalau dia jatuh jurang gimana? Makan ini lihat nih ya. Di sini kan nggak kelihatan nih batasannya nih. Ya, kalau Tuhan Yesus kan kasih pagar kan di sini yang boleh dimakan artinya apa? Ini ada makanan. Tapi si domba ini nih, ya domba yang culun ini nih, yang atas ini nih. Dia nggak tahu nih makan sampai pojok, udah sampai ujung gitu ya. Makan aja dia nggak ngelihat matanya gitu. Jebur gitu. Wah, jebur gimana? Bye bye. Goodbye my love. Ya, mate gitu ya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, itu aja hari ini kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah catat. Ya, semoga teman-teman minggu depan kita akan belajar yang lain ya materinya tentang ada kebebasan memilih, ada kebebasan dari dosa, ada bebas untuk melayani. Ya, nanti ada Koko, ada Cece yang akan ngajarin kita. Oke, kita semua kita tutup Alkitab kita tutup catatan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Yuk, sama-sama kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur siang hari ini kami sudah belajar banyak tentang kebebasan. Kami mau Tuhan, anak-anak growers belajar. Kebebasan itu bukannya tidak ada batasan. Kebebasan itu harus ada batasan, harus ada kontrol. Yang kedua, kami belajar bahwa dari disiplin datang kebebasan. Kami mau belajar, kami mau disiplin. Kalau kami punya waktu, kami mau disiplin menggunakannya. Kapan waktu untuk istirahat, kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk bermain dengan kakak, adik, ataupun teman kami. Kami juga mau belajar membantu orang tua kami. Tuhan memberkati anak-anak kami, anak-anak growers yang hari ini ikut. Biarlah Tuhan menanamkan disiplin, Tuhan menanamkan batasan di dalam kehidupan mereka. Biarlah firman-Mu yang menjadi batasan di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh belajar, mereka boleh menjadi pelaku firman, dan pada akhirnya mereka menyadari kebebasan sejati mereka terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami juga berdoa untuk papa dan mama daripada orang tua kami, semuanya, anak-anak growers, semuanya diberikan kesehatan, dilindungi Tuhan, dijagai dari virus corona, dan kami juga berdoa, semua pekerjaannya, usaha bisnis papa mama kami, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Siapa nih mau menyapa? Koko Richard. Koko Richard. Perkenalin diri dong. Ini Koko Richard belum memperkenalkan diri nih. Mana Koko Richard? Koko Richard bisa di-unmute. Koko Richard sama Cece Grace. Bisa di-unmute nggak?
Koko Richard bisa di-unmute. Di-unmute dong, Koko. Kakak Richard. Richard Abraham. Malu nih. Oke. Oke. Oh, ada Gwen. Hai Gwen. Ada Cice Monik. Oke, kita akan foto bersama ya. Kita akan foto bersama. Minta Cici Jolin nih. Bisa foto nggak, Ce? Cici Jolin bisa fotoin? Nggak ada handphonenya ya? Oke. Aku mau sih. Bisa foto? Bisa Aku fotoin? mau sih. Pakai handphone ya? Oke. Tapi yang fotoin aja ya. Oke semuanya. Oke. Udah dibuka. Magenta siapa nih? Belum dibuka sama Cece, Dede Evelyn. Oke semuanya. Di kamera. Standby. Cece Caroline. Oke. 1, 2, 3. Cheers. Say cheese. Oke, thank you semuanya. Happy Sunday, growers. See you next week. Dadah. Thank you. Bye-bye. Tuhan berkati ya. God bless ya, Debbie. God bless Resa, Monik, Natania, Caroline, Koko Richard. Salam ya buat Cece Grace ya. Thank you, Cece Jolin. God bless you. See you.